sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, saya berdoa agar Bapak Ibu semua sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini kita ada di hari Minggu, kembali bersama di Khotbah Minggu bersama Boksu Willy. Tema khotbah minggu kali ini adalah seperti burung Raja Wali terbang menantang badai. Seperti apa karakter seekor burung Raja Wali? Bagaimana cara dia terbang sampai dia bisa menantang badai? Mari kita mulai. Yesaya 40 ayat ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya, ketika kita menantikan Tuhan, maka kita beroleh kekuatan yang baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dikatakan bahwa mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Boleh katakan amin? Kita lihat, seperti apa karakter seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali mempunyai sayap yang lebar. Bahkan yang terlebar yang pernah diukur adalah selebar 2,5 meter atau 8 feet. Burung Raja Wali dikenal dengan ketahanannya pada saat ia terbang. Walau diperlukan energi yang cukup besar untuk mengepakkan sayap pada awalnya, tetapi begitu dia terbang, saudara, burung Raja Wali hanya mengeluarkan energi yang sangat kecil. Hasil penelitian menyatakan bahwa burung Raja Wali hanya memerlukan waktu rata-rata 2 menit saja untuk mengepakkan sayap dalam tiap waktu jam terbangnya. Raja Wali dapat terbang lama tanpa perlu mengepakkan sayapnya. Luar biasa ya. Nah, Raja Wali ini dapat terbang dengan melayang-layang di udara termal atau gliding. Ataupun terbang naik, soaring. Dengan memanfaatkan udara panas yang naik pada daratan terbuka. Sedapat mungkin dia menggunakan kedua teknik itu untuk dapat terbang tanpa perlu mengepakkan sayapnya. Jadi bisa dibayangkan seperti apa? Wow, dengan begitu dia hanya memerlukan energi yang sangat kecil untuk dapat terbang lama. Tidak hanya itu saja, Raja Wali dapat menempuh jarak rata-rata 70 hingga 125 mil. Dan jarak terjauh yang pernah ditempuh adalah 1100 mil. Wow, luar biasa. Nah, saudara, itulah rahasia kekuatan dari seekor burung Raja Wali yang naik terbang tinggi. Dia tidak akan pernah menjadi lelah karena dia tidak perlu menggunakan banyak energi untuk dapat terbang dalam waktu lama dan menempuh jarak yang jauh. Yesaya 40 29 sampai ke 31 firman Allah berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Ketika kita berada dalam suatu masalah yang datang bertubi-tubi, kita dapat merasakan menurunnya kekuatan kita baik secara fisik maupun secara jiwa. Melemahnya kekuatan kita justru akan membuat kita semakin tidak berdaya dalam menghadapi masalah yang ada. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua kunci untuk mendapatkan kekuatan dalam menghadapi berbagai masalah itu. Kuncinya adalah dengan menanti-nantikan Tuhan. Katakan menanti-nantikan Tuhan. Saudara, menanti-nantikan Tuhan artinya begini, bahwa kita terus berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Mengarahkan mata hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, taat kepada perintah-perintahnya, dan tetap memegang teguh iman pengharapan kita kepada Kristus. Katakan amin. Dengan menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, maka saudara, kita akan berada dalam kondisi yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Masalah yang ada tidak boleh menghalangi kita untuk tetap datang beribadah kepadanya. Kita harus tetap mengiring Yesus apapun yang terjadi. Nah saudara, ketika kita melepaskan pengharapan kita kepada Yesus, maka kita akan semakin kehilangan kekuatan untuk dapat berjalan maju. Kekuatan fisik dan pikiran yang kita miliki tidaklah cukup untuk menghadapi semua beban dan masalah yang ada. Karena kita memiliki batas dalam kemampuan kita. Raja Wali tahu bahwa dia tidak perlu susah payah mengepakkan sayapnya terus-menerus.
maka dia hanya akan membuang-buang energinya ketika dia mengepakkan sayapnya terus-menerus. Tetapi dia menggunakan teknik melayang atau gliding tadi dan soaring dengan memanfaatkan udara termal. Nah, ketika kita datang kepada Yesus, saudara, dan senantiasa menanti-nantikan dia, maka saudara, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru yang Tuhan berikan akan memampukan kita untuk bangkit berdiri dan menjalani apa yang ada di depan kita. Tuhan akan memberikan semangat baru, hikmat baru, sukacita yang baru, pengharapan yang selalu baru, agar saudara dan saya, kita semua orang percaya, dapat berdiri tegak dalam menjalani hidup ini. Nah, kita lihat bagai Raja Wali yang tidak pernah lelah pada saat dia terbang. Demikian juga halnya dengan kita yang menanti-nantikan Tuhan. Kita tidak akan pernah merasa lelah oleh karena Tuhan telah memberikan kita kekuatan yang baru. Kita dapat menghadapi masalah seberat apapun. Kita bahkan tidak menyadari bahwa begitu banyak hal ajaib yang telah kita lalui. Oleh karena Tuhan telah memberikan kekuatan bagi kita untuk melalui semuanya itu. Katakan amin. Karakter lain dari burung Raja Wali, apalagi kita lihat, yaitu burung Raja Wali bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini berbicara tentang semangat. Coba bayangkan jika seorang pebulu tangkis, seorang olahragawan tidak memiliki semangat saat bertanding di lapangan. Mustahil ia akan memenangkan sebuah pertandingan. Sebaliknya, hanya akan menjadi bulan-bulanan bagi si lawan. Dalam kehidupan rohani, kita pun harus memiliki semangat. Yang mau katakan amin. Amsal 18:14 dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, kalau semangat kamu sudah patah, siapa sanggup memulihkan? Tidak ada. Kamu harus bersemangat. Seperti Raja Wali terbang dengan kecepatan yang tinggi itu. Orang yang bersemangat dapat menanggung segala masalah dan penderitaan. Boleh katakan amin? Nah saudara, dalam bidang apapun, jika kita melakukan segala sesuatunya tanpa semangat, maka kita tidak akan memetik hasil yang maksimal. Saudara, jangan sampai kita hanya puas sebagai pengikut Kristen atau menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, yang hanya menjadi simpatisan di gereja. Tetapi kita harus melangkah ke tahap yang lebih lagi, yaitu memiliki hati yang terbeban untuk pekerjaan Tuhan, dengan melibatkan diri dalam pelayanan, yang harus kita lakukan dengan penuh semangat. Katakan amin. Orang yang memiliki semangat melayani Tuhan tidak akan mudah lelah ataupun putus asa meski diterpa badai permasalahan. Ia tidak akan berhenti dan mundur, tapi makin berlari kencang dengan mata yang tertuju kepada panggilan Tuhan. Ingat, ketika badai datang, burung Raja Wali bukannya lari menjauh, tapi ia justru menantang badai itu. Ia akan mengembangkan sayapnya dan memperhatikan dengan saksama kapan badai itu datang. Nah saudara, inilah burung Raja Wali yang terbang tinggi menantang badai. Ini adalah sikap berjaga-jaga. Ia akan menggunakan badai itu untuk terbang lebih tinggi lagi. Saudara, jadilah seperti burung Raja Wali yang terbang menantang badai. Katakan amin. Kamu pasti bisa karena Tuhan Yesus menyertai kita semua. Katakan amin. Begitu pula di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita adalah manusia-manusia yang tidak dapat terbang tinggi di dalam hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan kekuatan Roh Kudus yang memimpin, yang menguatkan, yang menyertai kita dalam segenap kehidupan kita. Boleh katakan amin? Jika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka kita pasti tidak akan mampu. Dan kalau kita menolak untuk mengandalkan kekuatan Roh Kudus, kita pasti akan mati di tengah perjalanan itu, seperti burung yang akhirnya jatuh. Nah saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua. Barang siapa menunggu dan menanti-nantikan dan mengandalkan Tuhan, maka orang itu akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Saudara, janganlah kita menjadi sombong oleh karena kekuatan, oleh karena pencapaian, oleh karena penghasilan kita di dalam hidup ini. Kekuatan sejati tidak pernah ditemukan dari diri kita sendiri, melainkan hanya ditemukan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka itu, rendahkanlah dirimu dan terus andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus di dalam segenap perjalanan hidupmu. Boleh katakan amin? Zakaria 4 ayat 6b dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, masalah dan ujian adalah bagian dari proses kehidupan ini. So hendaknya hal itu semakin memacu kita untuk terbang tinggi bersama dengan Tuhan, karena kita tahu dalam segala perkara Tuhan turut bekerja. Dan setiap hari Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Bukan hebatnya kita saudara, tapi semua karena kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus yang memampukan saudara dan saya. Boleh bersama-sama kita katakan amin.
Semakin kita bersemangat di dalam Tuhan, semakin kita mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Dia. Marilah kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Marilah kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Dan marilah kita datang kembali kepada Tuhan. Tangan Tuhan senantiasa terbuka bagi kita yang datang kepadanya. Dia akan memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Haleluya! Katakan amin. Yang mau seperti burung Raja Wali, terbang menantang badai. Boleh lambaikan tangan saudara? Wow, luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua dan juga termasuk buat rekan-rekan kami yang ada di rumah-rumah yang mengikuti khotbah minggu secara online bersama Boksu Willy. Bapa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kami belajar untuk terbang tinggi bagaikan Raja Wali yang menantang badai. Bapa, terima kasih, kami tahu kekuatan kami adalah menanti-nantikan Tuhan. Seperti Raja Wali yang tidak perlu kekuatan atau tenaga terlalu banyak untuk mengepakkan sayapnya, tapi dia bisa terbang begitu tinggi mengatasi badai. Tuhan, terima kasih, kami tahu Tuhan sedang berbicara kepada setiap kami bahwa kekuatan kami datangnya dari Tuhan, bukan dari kami sendiri. Ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami belajar untuk mengandalkan kekuatan daripada Tuhan yang selalu menolong. Ada sumber pertolongan, sumber kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat-saat sulit seperti sekarang ini, orang mengatakan krisis ekonomi, tapi bersama Tuhan Yesus kami percaya pasti ada solusi, pasti ada jalan-jalan keluar, pasti ada kemenangan sejati untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terbang tinggi seperti Raja Wali. Kami mau seperti burung Raja Wali yang menantang badai. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus lewat khotbah minggu ini. Bersama-sama kita katakan amin. Jadilah burung Raja Wali terbang menantang badai. Kamu pasti bisa. Karena Tuhan Yesus bersama dengan kamu dan saya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas